Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, desain logo HUT RI tahun 2025 yang menggambarkan angka 80 ini berbentuk sambungan garis yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain sebagai simbol keberlanjutan dan juga kebersamaan yang tak putus. Presiden menekankan salah satu bentuk nyata dalam kemerdekaan yakni memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, peringatan HUT kemerdekaan yang ke-80 tahun ini harus pula mengubarkan semangat membangun negara yang adil dan makmur. Presiden juga secara tegas mengatakan arah perjuangan dan juga visi besar bangsa adalah pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama menuju Indonesia yang maju. Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tidak ingin menjadi negara yang miskin. Kita tidak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tidak hanya ingin berdaulat, tapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian, baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan 8 poin kerangka kerjasama perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait tarif resiprokal. Ya, poin pentingnya pemirsa, perjanjian dagang membuka terobosan besar bagi manufaktur, agrikultur dan juga sektor digital kedua negara. Kesepakatan tarif resiprokal 19% untuk barang ekspor asal Indonesia resmi disepakati Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan penting Presiden Trump mengumumkan terdapat 8 poin kerangka kerjasama perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. 8 poin kesepakatan Trump dengan Indonesia terkait tarif dagang antara lain pertama pemberlakuan tarif 19%, kedua produk Amerika bebas syarat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, ketiga pelonggaran aturan impor produk pertanian Amerika Serikat, keempat aturan cegah negara ketiga, kelima data pribadi bisa dikirim ke Amerika, keenam melarang tenaga kerja asing masuk secara paksa, ketujuh Indonesia hapus pembatasan ekspor mineral, dan yang kedelapan Indonesia tambah impor dari Amerika. Dalam pernyataan resminya, Amerika Serikat menerbitkan poin kesepakatan yang harus dipatuhi Indonesia. Di antaranya semua barang ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika dikenakan tarif 19%. Sedangkan semua barang ekspor Amerika yang masuk ke Indonesia tidak terkena tarif alias 0%. Indonesia juga akan melonggarkan aturan syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Amerika juga meminta Indonesia menghapus pembatasan atau syarat lisensi untuk produk manufaktur Amerika Serikat dan suku cadangnya. Selain itu, Presiden Amerika mengungkapkan data pribadi bisa dikirim ke Amerika, di mana Indonesia akan menyediakan kapasitas terhadap kemampuan memindahkan data personal ke Amerika. Indonesia dan Amerika Serikat akan merampungkan komitmen perdagangan, layanan, dan investasi. Termasuk Presiden Trump memastikan Amerika akan menyediakan akses pasar bagi warganya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dengan kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Donald Trump, Indonesia memiliki peluang peningkatan ekspor produk unggulan ke pasar Amerika. Menko Airlangga menegaskan pemerintah menerima pengumuman resmi dari Presiden Donald Trump terkait dengan penurunan bea masuk atas produk Indonesia ke Amerika Serikat. Airlangga menyebutkan sejumlah komoditas seperti gandum sudah mendapatkan tarif impor 0%, sementara untuk komoditas yang masih dikenakan tarif
19%, pemerintah terus mendorong produk unggulan seperti tekstil, furnitur, sepatu, aparel, hingga produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Dan saat ini pemerintah tengah menanti perjanjian atau agreement deal dari framework kesepakatan dagang dari Gedung Putih Amerika Serikat, termasuk proses finalisasi teknis implementasi kesepakatan. Nanti kita masih ada teknis, kan harus ada perjanjian antar agreement mengenai framework, sesudah itu ada implementing. Targetnya termasuk Pak? Yang produk agrikultur juga Pak? Semuanya seperti Erlangga Joy Sektor akan keluar untuk White House. Ya. Dan sebelum kita akhiri market bus, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari ISG di pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. ISG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 1,01% di level 7.549,158. Kemudian top gainers ada BMRI, BBRI, BBCA, MERI, BRPT, dan 5 top losers ada Wir Asia, Dewa Hill, kemudian juga ada IMAS dan juga PSAB. Pergerakan dari sektoral, sektor finance ataupun keuangan memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini 2,95%. Kemudian sektor kesehatan mengalami pelemahan paling signifikan 0,77%, disusul sektor teknologi yang kemarin menguat paling signifikan, tapi justru di perdagangan hari ini sektor teknologi malah melemah ya, masuk ke dalam sektor yang memimpin pelemahan. Ya, dalam postingan terbaru di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Dan berdasarkan pernyataan Trump, Jepang dikenakan tarif impor sebesar 15%, turun dari ancaman Trump sebelumnya untuk tarif masuk ke Amerika Serikat sebesar 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Trump mengumumkan hal tersebut dalam akun media sosial miliknya di Truth Social. Berdasarkan kesepakatan terbaru, Amerika akan melakukan tarif sebesar 15% atas barang-barang impor dari Jepang, turun dari ancaman tarif sebelumnya sebesar 25%. Pemangkasan tarif berlaku bagi semua komoditas Jepang termasuk otomotif, yang merupakan komoditas unggulan Jepang, yang mencakup 25% dari total ekspor ke Amerika Serikat. Trump menyebut Jepang akan menginvestasikan sekitar 550 miliar dolar Amerika Serikat atas arahan Trump, dan akan membuka ekonominya terhadap produk otomotif dan beras asal Amerika Serikat. Selain itu, Trump mengklaim kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai catatan, perdagangan antar Jepang dengan Amerika Serikat menembus 230 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2024. Pada periode tersebut, Jepang mencatatkan surplus hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.140 triliun rupiah. Bagi sumber untuk ID Action. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street ditutup melesat pada perdagangan di hari Rabu, dipicu oleh optimisme pasar atas pernyataan Presiden Donald Trump terkait dengan tercapainya kesepakatan dengan Jepang, termasuk penetapan tarif resiprokal sebesar 15% atas ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Trump juga menyebut bahwa pembicaraan lanjutan dengan pejabat Uni Eropa sedang berlangsung guna menyepakati kesepakatan serupa. Data selengkapnya pada hari Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 menguat 0,78% ke level 6.358, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke-12 sepanjang tahun ini. Indeks Nasdaq Composite naik 0,61% dan berakhir di level 21.020, mengukir rekor tertinggi dan menandai penutupan pertama di atas level psikologis 2.000. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,14% ke level 45.010. Angka ini hanya terpaut sekitar 4 poin dari rekor tertingginya. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, mendekati level tertinggi dalam 2 minggu yang dipimpin oleh saham otomotif karena investor mengantisipasi kemungkinan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,83% ke posisi 24.240, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,42% ke level 9.061 dan indeks CAC Prancis melonjak 1,37% di level 7.850.